Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dea Dolis. Di sini saya akan membahas tentang teori evolusi dengan beberapa ahli. Yang pertama, dapat kita lihat di sini ada dua para ahli teori evolusi. Yang pertama Aristoteles dan yang kedua Plato. Kita akan bahas yang pertama dulu, itu Aristoteles. Teori Aristoteles membahas tentang bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Karena dia menganut teori skala alam. Apa itu skala alam? Skala alam adalah rentang yang mencukupi fenomena dunia kehidupan secara umum, baik itu dari subatomik hingga kosmik. Subatomik adalah partikel yang jauh lebih kecil dari atom, sedangkan kosmik adalah partikel subatomik yang sangat energetik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki tangga dengan anak tangga masing-masing yang berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Dalam teori skala alam, Aristoteles mengorganisasikan Magedon dalam suatu hierarki seperti tangga, dengan tumbuhan ditempatkan di bagian bawah, hewan ditempatkan di bagian pertengahan, dan sedangkan manusia ditempatkan paling atas. Pandangan Aristoteles mengenai hidup ini berlaku selama 2000 tahun. Pada masa itu, diyakini bahwa spesies bersifat permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Selanjutnya, teori Plato. Teori Plato menyatakan bahwa ia percaya pada dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Karena ia memiliki gagasan bahwa dunia fisik adalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dunia ide adalah dunia yang kekal, tidak berubah, dan sempurna. Ide-ide keadilan, kebaikan, dan keindahan memiliki eksistensi sejati yang tidak tergantung pada dunia fisik. Sedangkan dunia fisik adalah dunia yang berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan. Dunia fisik hanyalah cerminan dari bentuk-bentuk yang ada di dunia ide. Dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Lalu dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Selanjutnya, ada teori menurut Wallace. Wallace menyatakan bahwa hasil menunjukkan fauna di Indonesia Barat berbeda dengan fauna di Indonesia Timur. Kenapa bisa berbeda? Dia berbeda karena faktor geografisnya. Perbedaan ini diidentifikasi oleh Wallace dalam bentuk garis imajiner yang disebut dengan garis Wallace memisahkan keragaman hayati paparan Sunda dan paparan Sahaul. Paparan Sunda itu daratan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia, sedangkan paparan Sahaul itu daratan yang menghubungkan pulau-pulau bagian Indonesia Timur dengan Australia. Perbedaan fauna Indonesia Barat dan fauna Indonesia Timur yaitu fauna di Indonesia Barat disebut fauna Asiatik karena mirip dengan fauna di benua Asia. Contohnya seperti kera, ikan air tawar, gajah, banteng, kerbau, dan lain sebagainya. Sedangkan fauna di Indonesia Timur disebut fauna Australis karena mirip dengan fauna benua Australia. Contohnya seperti burung kasuari, burung cendrawasih, kadal, kuskus, buaya, dan lain sebagainya. Wallace dan Darwin berpendapat bahwa sebenarnya jerapah memiliki variasi leher, ada yang panjang dan ada yang pendek. Hasil seleksi alam lebih menguntungkan jerapah yang berleher panjang karena ia bisa mencapai atau menjangkau daun atau makanannya yang lebih tinggi dan bisa bertahan hidup lebih lama. Sedangkan jerapah yang berleher pendek sulit untuk menjangkau makanannya dan membuat umurnya lebih pendek karena sulit menjangkau makanannya. Jerapah yang punya leher panjang dapat diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya, teori menurut
Wisman berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya, karena ia percaya bahwa evolusi terjadi melalui pewarisan sifat gen-gen melalui sel-sel kelamin. Wisman membuktikan teorinya dengan memakai tikus. Nah, dapat kita lihat gambar di sini. Untuk membuktikan teori Wisman, ia mengambil 2 tikus berekor berbeda kelamin. Lalu, kedua tikus itu dipotong ekornya dan dikawinkan dan mendapatkan anak tikus berekor. Lalu, ia kembali melakukan eksperimennya menggunakan anak tikus tadi. Kembali dipotong ekornya dan dikawinkan. Dan anaknya kembali menjadi anak tikus berekor. Ia kembali melakukan eksperimennya sebanyak 21 generasi dan hasilnya tetap sama, yaitu tikus berekor. Wisman menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya apabila salah satu organ berubah, maka organ yang berubah tadi masih bisa diturunkan kepada keturunannya. Sedangkan dari penelitiannya, Wisman sudah terlihat bahwasanya apa yang dibilang Lamarck itu tidaklah benar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan salam. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih telah menonton.